Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda saudara dalam Sapa Aceh. Seperti yang kita tahu bahwa konflik berkepanjangan hampir 32 tahun terjadi di Aceh. Alhamdulillah, hampir 14 tahun pula kita merasakan perdamaian pasca ditandatangani MOU Helsinki pada 2005 yang lalu. Nah, perekonomian terus bergeliat, masyarakat bisa melakukan banyak hal dan tentunya juga peningkatan ekonomi terus terjadi. Ini kabar baiknya, tapi tentunya juga PR atau pekerjaan rumah bagi pemerintah Aceh untuk menghadirkan keamanan bagi masyarakatnya juga terus ada. Salah satunya adalah potensi-potensi konflik sosial yang mungkin saja bisa terjadi. Apa upaya untuk meminimalisir hal ini bisa ditekan? Nah, kita akan berbincang-bincang bersama 4 narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Sudah hadir, saya sapa terlebih dahulu. Pertama Bang Dedi Adrian, beliau adalah Kasubdit Penanganan Konflik Kesbangpol Aceh. Bang Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir. Kemudian juga Bapak Haji Hamidi SH, Komisaris Polisi, Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Aceh. Pak Hamidi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir juga. Kemudian juga hadir Pak Ustadz Dr. Tengku Haji Abdullah Sani Usman MA, Ketua Komisi CMPU Aceh, juga Ketua Prodi IAI Pasca UIN Araniri. Pak Abdullah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga terakhir hadir juga bersama kita saudara dosen Prodi Sosiologi Unsyah, peneliti juga di Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, Bang Khairul Yadi MHSC. Assalamualaikum Pak Khairul. Terima kasih sudah berhadir walaupun kita berjauh nih, mudah-mudahan obrolan kita bisa dekat nanti ya. Baik, bicara terkait dengan pencegahan dini potensi konflik sosial di Aceh, itulah tema kita pada hari yang berbahagia ini. Saya langsung ke Pak Hamidi terlebih dahulu. Polda Aceh punya kewenangan cukup besar untuk menghadirkan keamanan bagi masyarakat tentunya Pak. Kondisi pasca konflik dan perdamaian yang kita rasakan sekarang ini, keamanan seperti apa Pak hingga saat sekarang? Baik, terima kasih. Dapat kami informasikan kepada pemirsa bahwa semenjak ditandatanganinya MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, berarti udah 14 tahun lebih ya, kurang sebulan, karena bulan depan bulan Agustus, bahwa Polda Aceh beserta jajaran telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara Kamtipmas. Dan alhamdulillah dapat kita lihat sampai sekarang berapa kali sudah terjadi kegiatan kemasyarakatan baik bersifat daerah maupun nasional telah berlangsung dengan baik. Misalnya pilkada alhamdulillah berlangsung dengan baik. Kemudian kemarin pilpres, nah ini semua sudah berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan konflik yang berkepanjangan. Kalaupun terjadi suatu tindakan kejahatan, tentunya itu masih tahap-tahap, masih dalam tahap penanggulangan, masih bisa ditanggulangi dengan petugas-petugas kita. Jadi masih belum menimbulkan konflik sosial yang besar. Jadi sampai hari ini alhamdulillah untuk situasi keamanan di Polda Aceh dan jajaran masih aman terkendali dan kita harapkan selalu kondusif. Amin, mudah-mudahan. Saya ke Kesbangpol juga nih Bang Dedi, melihat kondisi saat sekarang ini. Kesbangpol kan intens juga terkait dengan memantau keamanan di Aceh juga untuk menjaga perdamaian yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana kemudian Kesbangpol melihat situasi saat sekarang ini, Pak? Baik. Situasi untuk saat ini kalau saya rasa memang cukup kondusif ya. Karena sebagaimana kita ketahui kalau dari Undang-Undang Nomor 7 tentang penanganan konflik sosial tahun 2012, sebenarnya dimaksud dengan konflik sosial itu adalah perseteruan atau perbuatan fisik yang menggunakan kekerasan, dua kelompok atau lebih yang mengakibatkan terganggunya keamanan. Kalau yang begitu kayaknya jarang Pak ya terjadi di Aceh, tapi potensinya cukup banyak. Oke. Nah, potensinya jarang terjadi tapi potensinya ya, sebenarnya kan kita daerah pasca konflik. Nah, daerah pasca konflik, bahkan kebijakan-kebijakannya juga harus sensitif konflik. Salah ngomong sedikit itu bisa memicu konflik, salah kebijakan sedikit bisa memicu konflik. Namun pun begitu, pemerintah Aceh melalui Kesbangpol banyak membuat kegiatan-kegiatan untuk mendeteksi ini. Jadi Kesbangpol ada Permendagri nomor 42 tahun 2015 itu disuruh membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Tim terpadu penanganan konflik sosial karena
konflik ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Dia harus dikerjakan secara terpadu. Saya ulang dulu, penanganan konflik yang dimaksud adalah pencegahan, preventif, penghentian, dan pemulihan konflik. Ada 3 domain. Kalau penghentian mungkin sudah masuk wilayah Bapak. Tapi kita tentu di pencegahan. Nah, dalam pencegahan konflik ini ada penyelesaian konflik juga, ada sosialisasi, ada kita serap pendapat begitu. Nah, tim terpadu itu langsung dipimpin oleh gubernur, ketuanya gubernur, kemudian anggotanya termasuk Porkompimda di dalamnya. Nah, untuk deteksi dini, Permendagri nomor 2 tahun 2018, itu pemerintah Aceh disuruh bentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Terdiri dari kurang lebih 12 atau lebih SKPA. Kemudian disuruh bentuk juga forum kewaspadaan dini masyarakat. Nah, forum kewaspadaan dini masyarakat itu terdiri dari 5 anggota, yang terdiri dari cendekiawan, kemudian tokoh agama, itu ada 5 orang, ketuanya Prof. Yusni Sabi. Kemudian ada Aryos Nipada di dalamnya, ada Johari Samalanga, kemudian ada Pak Umardi, kemudian ada satu lagi Dr. Syed Iksan. Baik. Jadi ini yang kita gunakan untuk mendeteksi potensi konflik. Tapi belum sampai di situ, Pak. Karena sebenarnya perintah itu juga bukan cuma di provinsi. Perintah itu juga sampai ke kabupaten. Jadi tim terpadu tadi juga ada di kabupaten. Kenapa? Karena orang sering salah seolah-olah konflik sosial itu milik provinsi. Bukan. Konflik itu banyak justru terjadi di kabupaten. Penanganannya maksudnya, Pak? Ya, penanganannya harus ada di kabupaten. Misalnya kayak di Singkil, Samalanga itu kita mendorong mereka. Tapi yang tahu persis misalnya konflik itu bagaimana menyelesaikannya dan apa yang harus mereka ambil, mereka lah yang tahu. Jadi tim terpadu penanganan konflik sosial juga dibentuk di kabupaten. Kemudian tim kewaspadaan dini dan forum kewaspadaan dini juga dibentuk di kabupaten. Oke, saya ke sosiolog terlebih dahulu. Melihat tadi ada yang disampaikan oleh Bang Dedi bahwa jarang terjadi konflik sosial ini, tapi potensinya tinggi. Daerah konflik ini memang seperti itukah atau seperti apa? Iya, ya, saya kira memang seperti itu. Karakter dari konflik itu kan seperti itu, Bang. Tidak mungkin tidak ada konflik, ya kan. Kehidupan manusia ini dinamikanya itu pasti ada konflik, ya kan. Cuman seperti di Aceh misalnya, setelah konflik besar itu selesai, ya, ini kan kemudian kita mulai mengarahkan perhatian kita pada konflik-konflik yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, sebenarnya itu sangat banyak. Kami melakukan pemetaan konflik itu sejak tahun 2013, 2014, 2015 juga dengan Dinas Sosial, kemudian pada 2016 kami lanjut bersama-sama dengan Pak Dedi di Kes Bangpol. Itu kan terlihat bahwa memang sangat banyak potensi konflik, ya. Potensi konflik perlu diingat seperti disampaikan tadi, tetapi untuk melihat konflik terbuka dalam pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 2012 tadi itu kan tidak terjadi secara signifikan. Nah, itu kan bisa dilihat, tetapi potensi itu terlalu ada. Tapi substansi persoalannya, apakah kita punya cukup kuat mekanisme bagaimana potensi itu bisa diredam. Langkah preventifnya gitu ya, Pak ya. Apa saja bentuk-bentuk potensi konfliknya, kita akan kembali nanti saat lagi di Sapa Aceh. Tetap bersama kami, saudara. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Tentunya juga kita bicara terkait dengan pencegahan dini potensi konflik sosial di Aceh. Poin penting tadi yang disampaikan bahwa konflik sosial ini jarang terjadi, tapi potensinya cukup besar di Aceh.
Model-model seperti apa Bang Hero kalau lihat potensi-potensi yang bisa terjadi di daerah konflik seperti Saya ini? kira dasar konfliknya itu bisa dengan berbagai macam motif. Ada konflik lahan misalnya di Pasifik Utara, konflik nilai yang juga terjadi misalnya di Biren itu dulu pernah terjadi, kemudian di Lawung Sigi juga pernah terjadi, itu kan langsung terjadi. Seperti katakan tadi tidak signifikan tapi itu terjadi. Dan kemudian konflik lahan itu hampir di semua kabupaten yang kami teliti itu selalu ada konflik lahan. Persoalan HGU, persoalan tapal batas kampung, misalnya di suatu kampung itu dibangun sebuah pertokoan. Itu bahkan sering itu muncul lalu orang ribut dengan tapal batas ini kampung saya itu kan saling beradu. Kemudian akibatnya ya bisa jadi dua masa yang berbeda. Itu bisa jadi tabrakan. Dan potensi-potensi itu sangat besar. Di Aceh itu sangat besar, tapi ingat masih potensi. Walaupun ada juga 1-2 yang terjadi, tetapi tidak secara signifikan. Persoalan lahan di Aceh Tengah, di Benar Muria, di Aceh Timur, di Aceh Barat, hampir semuanya itu, dan persoalannya memang agak susah kalau kita jadi jalan keluarnya jadi sembrau yang Sulit jadi melaksanakan dulu waktu konflik itu tidak keluar. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya ya kita punya satu hal ya kan, yaitu konflik besar itu, gitu. jadi yang kecil-kecil ini tidak terlihat, tetapi dia punya potensi yang bisa berubah menjadi konflik terbuka jika seperti saya katakan tadi kita tidak punya penanganan yang cukup, terutama di level kabupaten. Titik tekannya di level kabupaten. Secara undang-undang dan aturan-aturan normatif lainnya di Indonesia itu sudah sangat bagus. Secara sistem organisasi dan perencanaan aturan-aturan itu sudah sangat bagus. Di Aceh juga sangat bagus. Ada kanun yang sampai misalnya pada kanun pemerintahan desa, kanun pemerintahan mukim dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah kemudian aturan-aturan itu bisa terrefleksi daripada adanya sebuah model penanganan konflik terutama pada level grassroots. Oke, baik. Saya langsung ke MPU Aceh karena juga ada banyak potensi-potensi konflik yang juga ditangani oleh MPU ya terkait dengan hal ini. Ini seperti apa Pak Abdullah? Mungkin bisa menceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Kami di MPU sebenarnya sangat menitik beratkan permasalahan kemasyarakatan di samping permasalahan keagamaan, yang mana kebetulan saya pun memang sebagai ketua komisi di Komisi C yang lebih domain kepada kemasyarakatan dan permasalahan keluarga, ini telah berdaya upaya dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan konflik itu jangan terjadi. Kita tahu bahwasanya sebelum terjadi atau sebelum pecahnya konflik atau permasalahan yang menjadi ruwet dan lain sebagainya sehingga terjadi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang susah untuk diselesaikan. Ini ada akar mulanya yang kita sebut dengan krisis. Nah, jadi krisis ini sebagaimana mungkin dikemukakan oleh para pakar itu seperti yang dicetuskan oleh pakar sosiologi seperti Habermas dan sebagainya, itu jelas di situ bahwa krisis ini tidak hanya karena krisis ekonomi sebenarnya, bukan karena sekedar krisis politik, tetapi krisis juga terjadi dari krisis sosiokultural. Ini yang menjadi permasalahan yang kadang-kadang terabaikan. Nah, banyak konflik-konflik sosial yang terjadi hari ini yang kita ingin menanganinya, kita coba menemukan titik mulanya, tapi tidak kita melihat dari akar asalnya. Seperti kita angkat sajalah contoh persoalan kemasyarakatan atau persoalan keagamaan yang terjadi di Biren atau di Samalanga, for example lah. Ini persoalannya lebih kepada persoalan agama sebenarnya. Jadi ranahnya itu harus kita lihat dulu bagaimana dulu masalahnya. Karena memang persoalan keagamaan di Aceh ini sudah sangat membumi, ya, sudah sangat menyatu. Jadi persoalan yang kita semua tahu, kita juga bicarakan di grassroots ataupun di dalam konteks keulamaan dan ilmiah, tidak serta-merta itu terjadi begitu saja. Karena dalam peraturan-peraturan keagamaan itu ada rule-nya, ada normanya. Kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan. Nah, kadang-kadang ada tindakan-tindakan masyarakat itu tidak memperhitungkan itu. Jadi coupling-coupling itu terjadi. Nah, ini tidak boleh, kenapa harus dijadikan? Nah, gitu.
Oke, sejauh ini kalau dilihat potensi konfliknya itu meningkat ke apa kalau di bidang agama atau memang biasa saja? Dia begini, tidak bisa dipisahkan sebenarnya persoalan keagamaan dengan persoalan kemasyarakatan. Ya, itu satu. Jadi cuman kadang-kadang penyebabnya dari mana? Mungkin penyebab keagamaan ya yang bermuara itu sehingga akhirnya jadi permasalahan kemasyarakatan. Yang mana giring-menggiring dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan tadi, kenapa tidak kita bicara ataupun kita melihat secara dini penyebab krisis itu. Oke. Ya. Ini langkah preventif ya. Iya. Mana langkah preventif ini tidak boleh tidak, dia harus berbicara masalah agama, ya, masalah pendidikan. Jika ini kedua kita abaikan, dia tidak mesti harus kita pikirkan tidak terjadi, itu pasti akan terjadi. Gitu. Ibarat kita sebutlah, katakan umpamanya persoalan-persoalan konflik ini kalau kita istilahkan dengan hard daripada akibatnya, ini krisis ini softnya. Jadi dua-dua itu main deh. Kadang-kadang kita nggak bisa memilah apakah ini persoalan krisis atau persoalan konflik. Ya, gitu. Karena konflik itu jelas di sini. Ada persoalan kekerasan yang terjadi, baik di mana tingkatan massal ataupun pribadi atau dan sebagainya. Tapi kalau krisis dia dalam konteks soft itu ada. Ini yang dari dulu sejak katakanlah di Aceh ini kalau kita perlu melihat pada sejarah, perlu kita lihat pada norma-norma yang ada bahwa itu harus diantisipasi dari awal. Misal sebagai contoh, kita memang sudah jelas di sini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah patron. Nah, untuk menerjemahkan itu Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Mungkin pihak MPU lebih mengerti. Domainnya begitu ya, gitu kira-kira. Tapi untuk mengkapling itu yang salah tuh. Satu ya. Lantas perilaku di luar ataupun di lapangan nanti mungkin inilah yang sehingga masyarakat tidak mengerti ini persoalan apa, karena ini sudah tingkatnya sudah high class kalau saya katakan itu kan. Itu kira-kira begitulah. Ya, baik. Saya ke Pak Hamidi terlebih dahulu terkait dengan kalau yang sudah ditangani ada tidak Pak konflik-konflik sosial ini sendiri, atau sejauh mana kemudian penanganan ini dilakukan. Kita akan kembali Pak di segmen berikutnya, nanti bisa dijawab Pak Hamidi. Tetap bersama kami saudara, Sapa Aceh akan kembali saat lagi. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih di Sapa Aceh tentunya, masih bersama saya Dosi Alfian dengan 4 narasumber kita. Kita masih bicara terkait bagaimana kemudian pencegahan dini potensi konflik sosial di Aceh agar keamanan benar-benar kita dapatkan. Bicara tentang konflik sosial walaupun jarang terjadi tapi potensinya besar. Yang ditangani ada tidak Pak terkait dengan konflik sosial ini di Kepolisian Daerah Aceh sendiri? Terima kasih kepada Pak Dosi bahwa masalah yang terjadi dan ditangani sebenarnya terjadi bukan sampai menimbulkan konflik sosial, tapi potensi yang mengarah ke konflik sosial ada. Misalnya masalah perselisihan HGU yang di Betung Aceh kemarin yang sampai demo di depan kantor gubernur. Nah, itu mengarah ke konflik sosial sebenarnya. Kalau nggak ditangani itu bisa melebar. Tapi itu kan sudah ditangani dengan baik dan alhamdulillah sampai hari ini masih aman ya kan. Ke depan kita nggak tahu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua misalnya masalah konflik yang di Samalanga, masalah Masjid Muhammadiyah itu Pak ya. Iya. Nah itu pun
kalau nggak cepat ditangani bisa menjalar juga itu. Tapi alhamdulillah anggota kita di jajaran juga antisipasi tentang hal-hal yang kemungkinan akan terjadi, semuanya dapat diantisipasi sehingga tidak melebar, tidak menimbulkan konflik sosial yang melebar. Memang konfliknya sudah terjadi, tapi belum kategori konflik sosial mungkin sebagaimana kriteria dari Kes Bank Limpol, Pak, ya. Jadi nggak masuk kategori konflik sosial karena masih kasus-kasus kriminal begitu. Nah, tapi Undang-Undang Nomor 7 ya, jadi nggak masuk ke Undang-Undang Nomor 7 itu kriteria konflik sosialnya. Tapi polisi tidak tinggal diam, semua ditangani dengan profesional sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi ada konflik-konflik apa, misalnya galian C juga. Nah, jadi ada tapal batas juga sebagaimana Bapak bilang. Semua daerah Polda ini, maksudnya Polres jajaran ada masalah tapal batas, sehingga ribut di perbatasan Pasanggapura. Ada mungkin ada tempat-tempat yang ada SDA-nya, sumber daya alamnya, jadi rebutannya kan. Nah, tapi itu nggak menjalar karena apa? Cepat diantisipasi. Karena kami punya suatu mekanisme ataupun punya anggota di jajaran Polda ini sampai dengan ke desa-desa, yaitu Babin Kamtipmas sebagai deteksi dini. Jadi setelah diketahui dilaporkan dan akan ditangani segera gitu, Pak. Oke, saya Pak Dedi terlebih dahulu, Pak. Mungkin karena terkait dengan konflik sosial ini sendiri kan di Kesbangpol ada bidang penanganan konflik Kesbangpol sendiri ya, termasuk Bapak juga sebagai kepala sub bidangnya. Nah, melihat sekarang itu lebih fokus di konflik sosial yang mana untuk penanganan hingga saat sekarang ini, Pak? Mengingat juga ada beberapa kasus seperti tahun 2015 misalnya pembangunan rumah ibadah misalnya di Singkil seperti itu, dan beberapa konflik-konflik yang lain ini bagaimana penanganan? Saya jawab dulu bahwa sebenarnya ini merujuk dari undang-undang tadi bahwa sebenarnya konflik itu seperti yang Pak Heru bilang seperti sebuah keniscayaan. Dia pasti terjadi. Okay. Dan tidak selamanya dia negatif. Ada konflik yang positif. Nah, yang berbahaya adalah ketika konflik diikuti dengan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Jadi ketika konflik itu sudah mengarah ke situ, kekerasan atau radikal, itu yang berbahaya, yang Bapak ini langsung langsung ditangani gitu. Jadi saya bayangkan saja misalnya kejadian tahun 2018 kami mencatat di antara beberapa potensi konflik kebijakan yang tertinggi di Banda Aceh. Terus kami sisir lagi, ternyata konflik kebijakan yang maksud dia ada pemilu dan segala macam. Ada unjuk rasa, kami mencatat bahwa unjuk rasa itu potensi konflik. Oke. Dan ternyata konflik unjuk rasa ini tinggi sekali di Banda Aceh. Tinggi. Tapi alhamdulillah konfliknya tidak terjadi, Pak. Potensinya saja. Ternyata pertama penanganan ini saya mau maksud penanganan. Ketika ada unjuk rasa, mungkin pihak kepolisian meminta izinnya, memeriksa izinnya. Kalau nggak ada dibubarkan, dijaga. Nah kemudian kalau dia unjuk rasanya kemana ke DPR-nya juga mendatangi massa. Nah itu tindakan penanganan potensi konflik. Walaupun sepertinya biasa saja, tapi menurut kami itu tindakan penanganan potensi konflik. Nah tahun 2019 3 hari unjuk rasa, Pak. Kemarin sangat menegangkan. Kita tidak tahu bakal jadi apa, mungkin Bapak merasakan itu aura yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah itu terjadi lagi di Banda Aceh, bisa ditangani oleh pihak kepolisian, dan yang Pak Forkopimda provinsi juga menemui pengunjuk rasa, menyahutinya, sehingga akhirnya konflik terbuka jadi terhindar juga begitu. Jadi penanganan konflik yang dimaksud sederhana itu sebenarnya. Kita berusaha untuk memediasi, mencegah. Jadi kalau kita ini Pak kegiatannya lebih banyak ke kayak misalnya Singkil kan? Ya. Singkil sekarang mereka tidak dulu berbicara tentang macam mana izin rumah ibadah itu. Mereka lebih sekarang ke rekonsiliasi. Karena setelah dipikir mungkin ini antar umat beragama itu dulu direkonsiliasi. Sebenarnya mereka ini bukan konflik agama, Pak. Di sana kalau kita lihat agama yang non muslim dengan muslim tidak pernah pukul-pukulan. Mereka malah bertetangga, sepupu. Jadi mereka harus rekonsiliasi dulu. Nah, tahun ini insya Allah terjadi rekonsiliasi itu. Mereka buat sebuah perjanjian damai, kemudian baru dibicarakan ke tingkat apakah izin rumah ibadah itu bisa disetujui atau tidak nanti. Nah, pemerintah Aceh dalam hal ini mendorong mereka untuk berrekonsiliasi lah, agar mereka ada kesepahaman gitu. Karena kalau izin sebenarnya kan ada syarat-syarat itu. Nah, syarat-syarat itu tidak cukup kalau mereka ini ternyata tidak ada
belum selesai urusan mereka. Kemarin kan mereka sempat ada yang tertembak, ada yang kendaraannya terbakar, ya Pak ya? Iya betul. Nah, jadi itu mungkin dipikir dulu, selesaikan dulu, kemudian dibuat perjanjian damai, mungkin dibuat ya kayak orang kita kan harus ada kenduri atau Iya, apa betul. seperti itu. Mungkin setelah lega mereka bersama-sama baru dibicarakan lagi. Nah kalau di Samalanga sejauh ini yang kami dengar itu masih ditunda karena berat sekali Pak untuk mengambil keputusan. Itu sama-sama orang lama di situ, Muhammadiyah juga cukup lama di situ. Iya. Mereka juga ngotot itu harus dibuat. Jadi cara satu-satunya ya dimediasi, sementara ini ditunda pembangunannya. Mungkin nanti didapat titik temu. Ya, kita berharap ada juga yang memfasilitasi untuk bermediasi. Karena kita pikir GAM saja sama Republik Indonesia bisa Harus dimediasi. bisa berdamai. paham kan? Karena dalam konflik ini ada sebenarnya kesepahaman yang bisa dibangun. Cuma sekarang mungkin belum ketemu caranya. Jadi kadang-kadang orang nggak sabar. Jadi gitu. Saya mungkin minta tanggapan juga dari Pak Abdullah terkait dengan beberapa potensi-potensi yang disebutkan tadi, termasuk Singkil, kemudian Samalanga. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Baik, terima kasih Dosi. Benar sekali, memang ini kita sadar atau tidak sadar, kita harus betul-betul melihat dengan sangat telus. Atau dalam prinsip saya mungkin saya katakan, bagaimana kalau mungkin kita selesaikan secara soft. Tidak sampai kepada Pak Hamidi lah, istilah kasarnya. Jadi bahasanya hard itu tidak perlu kita hindari ya. Jadi dalam konteks ini mungkin banyak kalau saya istilahkan dengan item-item yang perlu kita penuhi. Jadi termasuk pada pakar, dalam arti kata dia harus mengerti betul duduk masalahnya apa. Ya, hari ini yang nampak ke permukaan adalah suatu giring-menggiring atau begitu ya, ataupun katakanlah saya ingin mengklaim itu yang paling benar. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin terhidden di sini, persoalan katakanlah sejarah. Ya, walaupun mungkin seperti Pak tadi katakan bahwasanya ini sudah sama-sama lama gitu. Masalah lama itu satu masalah, tapi tidak menjadi itu satu katakanlah pembenaran ataupun satu alasan. Tapi harus dilihat dari segi agamanya bagaimana. Ini mungkin domainnya kepada MPU ataupun para pakar ulama untuk menyatakan bagaimana layaknya, bagaimana solusi-solusi yang harus didapatkan, karena ini permasalahan-permasalahan keagamaan. Kemarin, kalau tidak silap saya, makanya kita sebut ini masih dipending, kan? Ini persoalannya lebih kepada siapa cepat. Jadi couplingnya adalah lebih kepada ada mengagrariakan itu. Jadi mensertifikasikan itu tanah gitu kan, jadi sudah menjadi hak milik atau bagaimana lah, sehingga wujud hal demikian. Tapi kalau misalkan cara proses keagamaan kita lihat, karena ini dalam agama begini kalau tidak silap saya lah, dalam satu faham mengatakan bahwa untuk mendirikan masjid dengan masjid itu harus ada syarat-syaratnya. Antara lain jangan sampai ada masjid nanti terlalu banyak, katakan begitu, sehingga pengisiannya nggak ada. Nggak ada jamaah. Nggak ada Jamaahnya nggak ada gitu. Nah, contoh itu bahasa sederhana saya. Tapi bahasa lainnya, bahasa secara hukumnya nanti ada kalau tidak dilaksanakan Jumat bisa tidak sah. Itu akibatnya ke situ. Nggak ada ahli Jumat. Ahli Jumatnya, persyaratannya itu yang kita bilang tadi, bahwa bagaimana dibawalah ke laboratoriumnya MPU kita sebut gitu. Boleh tidak begitu kan gitu. Jadi mungkin lebih kepada kita sebut misalkan untuk pencadangan pembangunan kota yang bertamadun, yang bagus dan sebagainya, ada IMB-nya lah. Jangan nanti setelah buat bangunan ada pula program buat jalan. Ya, setelah buat jalan ada pula orang buat pipa air kan. Ini begitu. Jadi konflik lagi takutnya. Jadi konflik lagi. Nah, itu. Kita akan kembali nanti di segmen berikutnya, saudara. Sapa Aceh akan kembali saat lain. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh.
Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh, saudara, potensi konflik memang bisa saja datang, tapi kalau tidak ditangani secara preventif, pencegahan tidak dilakukan, bisa terjadi konflik. Ini tidak kita inginkan. Tapi bagaimana kemudian kita mencari solusi terkait dengan langkah-langkah meminimalisir konflik itu bisa terjadi. Bang Khairul mungkin bisa menanggapi terkait dengan ada beberapa kasus-kasus yang belum selesai, mungkin ya, yang ini juga bisa menjadi potensi-potensi konflik seperti yang dibicarakan tadi, ada beberapa daerah juga. Bahkan disebutkan oleh Bang Deddy tadi, peran dari kepala daerah cukup penting karena wilayah masing-masing seperti itu ya. Bagaimana peran bupatinya menyelesaikan misalnya di Samalang, di Biren misalnya, kemudian juga di Singkil. Ini tanggapan Pak Khairul terkait dengan terima kasih kembali Bang. Saya kira pada tingkat kabupaten itu leading sektor daripada penanganan konflik sosial itu kan bupati. Pada tingkat provinsi itu kan gubernur. Jadi sebenarnya yang harus paling berperan yaitu pimpinan daerah. Itu kan amanah undang-undang seperti itu. Bahwa bupati adalah orang pertama yang sebenarnya bergerak menangani persoalan ini dengan turunan-turunan perangkatnya yang merupakan representasi daripada undang-undang yang ada. Ya. Tetapi persoalan di lapangan dari apa yang kami temukan di lapangan melakukan penelitian tentang ini adalah misalnya yang paling berperan itu ya mohon maaf saya katakan ya dari pihak kepolisian. Misalnya dalam persoalan mengumpulkan informasi-informasi potensi yang ada di lapangan. Dari apa yang kami dapat itu kepolisian itu paling detail informasinya. Sebab perangkat mereka itu memang lengkap ya kan, dari 3 layer ya, tiga sisi, dari tingkat yang dikatakan oleh Bapak tadi, Babin Kamtibnas, di kepolisian, di TNI itu ada Kabinsa, ya kan. Kemudian naik lagi ke Kapolsek, naik lagi ke Kapolres, ada Koramil, ada Kodim. Tetapi pemerintah kan itu yang harus betul-betul dilihat. Misalnya ada Mas Yedi di Kesbangpol, ya kan. Kemudian dari gubernur ada Kesbangpol, ada stakeholder lainnya, dinas sosial dan lainnya. Kemudian turun ke kecamatan misalnya. Tetapi kelemahannya nanti akan terlihat ketika di tingkat paling bawah, yaitu desa, kampung ya. Ada FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Tapi apakah forum ini sejauh ini di beberapa kabupaten itu berjalan secara baik, tetapi di beberapa kabupaten lainnya yang fungsinya agak tidak berjalan secara baik. Mungkin Pak Deddy itu tahu persis tentang itu. Tetapi persoalan lainnya lagi juga misalnya persoalan anggaran ya kan. Bagaimana menjalankan ya kan undang-undang yang sudah sangat cukup baik ini, terutama bisa menjadi sebagai pemasok informasi potensi. Terutama kalau kita melihat garis pemerintah tadi ya kan, di luar dari organisasi vertikal TNI, Polri, ada pemerintah sebagai leading sektor daripada penanganan konflik sosial. Jangan-jangan nanti pemerintah justru informasinya didapat dari Pak Hamidi ya kan, dari TNI ya kan, tapi mereka juga harus punya informasi itu. Makanya saya berpikir kampung itu harus menjadi sentral informasi konflik, potensi konflik maksud saya. FKDM itu harus tidak berhenti di kecamatan saja, tetapi juga harus turun ke desa ya. Mungkin Pak Deddy nanti bisa mengkonfirmasi apakah FKDM itu sudah berjalan juga pada level paling bawah, pada level grassroots, sehingga potensi apapun yang terjadi pada level desa, pada level mukim itu semua terdata. Dan desa itu seharusnya harus menjadi pusat informasi potensi konflik itu kan. Jadi itu kalau kita ngomong tentang peran apa yang bisa dijalankan pemerintah, perangkat aturannya sudah ada, tinggal apakah kita punya political will yang baik sehingga deteksi dini ini bisa dijalankan secara baik oleh pemerintah, termasuk pada level paling bawah. Level yang lebih atas misalnya ada komunikasi forum koordinasi pimpinan daerah itu kan sudah sangat baik Pak ya. Sudah sangat baik, tetapi apakah forum ini bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi di tiap harinya dalam masyarakat kita? Oke, paling tidak sudah tergambarkan bahwa memang leading sektornya itu ada di pemerintah daerah dan ini cukup kuat. Untuk beberapa daerah, Bang Deddy melihatnya seperti apa Bang? Kuatkah itu atau seperti apa? Saya ceritakan dulu masalah FKDM. Boleh. Tadi saya sudah cerita sekilas bahwa FKDM ini tahun 2012 itu peraturannya lain. Anggotanya ada 12 orang, terdiri dari tokoh masyarakat. Nah kemudian kemarin dirubah
anggotanya cukup 5 orang saja yang dari tokoh masyarakat, kemudian dibentuk tim lain yang terdiri dari satuan perangkat kerja, artinya dinas-dinas, biar ini lebih efektif. Nah di provinsi itu efektif. Sebenarnya perintah undang-undang ini sampai ke tingkat kecamatan, sehingga yang dibilang Pak Hudin tadi kalau ada FKDM dia ada di tingkat kecamatan, jumlahnya 5 orang, tokoh-tokoh di kecamatan atau di desa-desa, menyampaikan kepada aparatur kecamatan, terus kepada bupati. Mungkin berita-berita yang seperti Bapak di kepolisian juga kita punya. Nah tapi lagi yang jadi masalah lagi adalah pertama kemampuan sipil, dia dapat informasi, tapi tidak bisa menganalisis dan melaporkannya. Jadi kadang dia dapat, waktu melaporkannya nggak pas Pak. Analisisnya juga salah, dia melihat dari sisi yang berbeda. Jadi memang mereka harus dibekali dengan ilmu-ilmu intelijen lah kita bilang. Ilmu intelijen, kemudian harus dibentuk. Sebenarnya di dalam Permendagri itu sudah bentuk pusat komunikasi dan informasi Pak untuk kita, Puskomin namanya. Puskomin walaupun melalui WA, melalui email itu harus dibuat sehingga informasi itu cepat. 5W1 cepat. Nah, kenapa cepat? Karena informasi hari ini apabila disampaikan besok itu basi. Nggak enak lagi Pak. Jadi kendalanya itu tadi. Kadang ada yang jalan, ada orangnya tidak jalan. Ada yang tidak ada sama sekali FKDM-nya. Dan alasan yang klasik lah, tidak ada anggaran. Gitu. Komitmen pemerintah daerah gimana Pak melihatnya? Secara umum saja. Kalau di provinsi kita cukup lah. Kabupaten kota Pak? Kabupaten kota mereka kan punya prioritas sendiri. Gitu. Baik, Pak Hamidi, saya langsung ke Pak Hamidi nih. Ada beberapa kasus yang disebutkan juga Singkil ini akan direkonsiliasi katanya. Nah ini pemantauan dari kepolisian seperti apa Pak? Baik Pak Dosi, jadi kami dari kepolisian sebenarnya setiap terjadinya suatu konflik itu sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya. Karena ada upaya-upaya dari pihak kepolisian, khususnya Polda Aceh. Yang pertama adalah kami melaksanakan identifikasi ataupun deteksi dini namanya, ataupun pencegahan dini. Habis itu kita mengadakan pendataan adanya potensi konflik itu. Jadi semenjak dari markas Polsek istilahnya sebagai sumber deteksi dini itu melalui anggota-anggotanya itu Babin Kantipmas yang di kampung-kampung itu data setiap hari masuk kepada pimpinan kami ya kan, melalui hierarki lah kita bilang, dari Kapolsek melapor kepada Kapolres, Kapolres mempertimbangkan apa ini perlu dilaporkan ke Kapolda, dilaporkan ke Kapolda. Sehingga dalam hal deteksi dini ini adalah ujung tombaknya ada di Polsek. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan penggalangan kepada ataupun sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, baik kepada Toga, Thomas, ya kan, Toda, misalnya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas-ormas. Nah, itu kita lakukan terus. Bagaimana untuk memberikan pengertian sehingga tidak timbulnya konflik sosial. Jadi istilahnya bersifat pencegahan preventif. Nah, kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Nah, di sini misalnya Kesbang 5, Bang Empol, Kodim ataupun Koramil ya kan, ataupun instansi lain misalnya dari pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik sosial ini. Yang terakhir mungkin ini adalah suatu tindakan dari kepolisian, yaitu melakukan tindakan kepolisian sesuai hukum yang berlaku bila terjadinya suatu konflik sosial. Ya. Misalnya terjadi kayak kemarin, walaupun belum terjadi, tapi kita upaya-upaya sudah melakukan, misalnya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian. Ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama adalah memerahkan Tipmas, yang kedua menegakkan hukum, yang ketiga memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Jadi 3 fungsi ini, tugas inilah yang kami kedepankan dalam pelaksanaan tugas, baik menghadapi masalah konflik sosial ini. Demikian Mbak Desi. Baik, selain kepolisian, MPU juga punya peran yang cukup besar. Nanti kita akan bicara terkait dengan ini di segmen terakhir, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh.
Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh, saudara. Selain kepolisian, MPU juga punya peran cukup penting karena masyarakat Aceh dikenal masyarakat religius, sangat mendengarkan arahan-arahan dari tokoh-tokoh agama tentunya juga. Mengingat juga banyak potensi-potensi lain yang kita rasa ada, termasuk juga potensi di bidang keagamaan, misalnya ada pembubaran pengajian, ada yang kemudian juga konflik-konflik lain seperti itu. Ini menanggapi hal-hal seperti ini berpotensi tidak Pak Ustadz melihatnya hal-hal seperti ini? Baik, terima kasih Pak. Ini begini, persoalan kita ini melihat dari dua aspek. Ya, jadi ada namanya, kalau saya istilahkan dengan aspek teknis, ada yang bersifat aspek prinsip. Ya, jadi MPU mungkin lebih kepada prinsip. Nah, katakanlah dalam konteks ini seperti misalkan bagaimana permasalahan-permasalahan sosial keagamaan yang mungkin apakah berbasis dari persoalan politik, persoalan ekonomi, ya, atau dari apapun ceritanya, persoalan ini yang penting bagi kita harus kita pahami bahwa sumber masalah secara prinsip itu kita kenal pasti dulu. Apa dia persoalannya? Yang kita sebutkan misalkan tadi mengacu atau mengarah kepada misalkan adanya konflik yang terjadi di Singkil, ada yang terjadi di Birut, ada yang terjadi di mana-mana. Kita sebutkan di Aceh ini nggak sunyi daripada persoalan-persoalan demikian itu. Baik, apakah dia persoalan katakanlah mungkin yang kita sebutkan di TOR itu ada persoalan-persoalan kapling-kapling ini orang minoritas, orang mayoritas, ya kan, kesukuan dan sebagainya, saya sempat baca itu. Ataupun persoalan-persoalan yang lain yang bersifat katakanlah yang kita sebut mungkin ini kita harus lihat kembali. Kalau misalkan persoalan-persoalan berbentuk prinsip, saya rasa kita tahu apa yang terjadi hari ini, baik yang Pak Hamidi katakan adanya demo di sini, demo di sana, itu adalah unjuk rasa ingin menyatakan perhatikan kami. Nah, itu ya, coba lihat kan gitu. Tapi yang nampak keluar ini adalah satu tindakan yang mungkin saja ada orang yang mengambil kesempatan. Ya, ini yang kita takut dari pembicaraan ataupun tindakan-tindakan yang terjadi. Dari prinsip yang berlaku baik yang disebutkan tadi, inilah kami menjembatani dari awal atau bersikap dari sejak awal. Makanya kita sebut sebelum terjadi hal yang mungkin terjadi itu sudah awal-awal dipersiapkan. Misalkan mana mungkin potensi-potensi konflik akan terjadi, katakanlah misalkan adanya penangkalan akidah, ya, adanya mungkin penyebaran aliran-aliran sesat. Itu sebelum terjadi kita sudah buat. Ya, tinggal lagi nanti, ini berpotensi hal ini. Jadi mudah kepada teknis ataupun tindakan teknis, baik mungkin Pak Hamidi atau Pak Dedi katakan sebagai pemerintah ini bisa bertindak. Dan juga sebagai Pak pengaman pokoknya melihat, banyak ini boleh ada skill yang kita sudah utarakan. Ya, dalam konteks ini juga sebutkanlah persoalan-persoalan ini, bagaimana menjabarkan kedua-dua ini. Nah, ini soalnya. Jadi masyarakat mungkin katakanlah dalam konteks yang lain mereka memerhatikan dan sebagainya. Kita juga melihat apa-apa yang perlu kita lihat sekarang, misalkan keadilan. Nah, ini perlu sekali ini. Ini prinsip. Jadi kalau kita bicara masalah nanti lahan atau apa segala macam, mungkin mau bermuara kepada yang tadi itu, keadilan, sikap keadilan. Mungkin inilah yang mungkin menjadi kritik sosial. Sebelum terjadi konflik ada kritik, naik dia ke krisis, baru dia konflik. Saya kebetulan pernah membaca atau melihat itu persoalan-persoalan di mana-mana di Guatemala atau mana, itu proses sosial itu begitu. Inilah yang diskursus yang dibuat oleh para pakar itu menampakkan bahwa krisis sosial lebih berbahaya kadang-kadang daripada krisis politik. Ya, kalau krisis politik kita boleh mendapatkan
persoalan-persoalan itu dengan coba mengacu kepada arah yang sesuai kepada kedua pihak. Ada resolusi konflik itu di situ. Tapi kalau krisis sosial ini berat. Ya, walaupun kita anggap seakan-akan sepele saja. Ya, apa yang terjadi antara di Bosnia dengan Herzegovina itu lebih kepada bukan sekedar krisis politik. Ya kan? Nah, kenapa ada genocide dan sebagainya? Itu karena krisis sosial yang lebih awal terjadi. Kalau dilihat selain keadilan ada faktor lain yang Ya, di antaranya juga mungkin para pemangku kebijakan ini harus paham juga local wisdom. Ya, local wisdom itu harus tahu. Nah, ini penting sekali. Jadi sejarah bagaimana seharusnya, bagaimana cara bertindak itu perlu. Makanya keterlibatan para pakar saya rasa sudah memang kata mati gitu. Harus ada. Nah, bila perlu ada penjabaran dari para pakar ini terus untuk mencari atau mengantisipasi. Nah, jadi temuan-temuan ini boleh memberi manfaat kepada para pihak dalam konteks hari ini, misalkan para teknisi dan dalam saya masukkan untuk memperbaiki hal-hal secara teknis di lapangan, baik mungkin pihak keamanan, ya kan, atau babinsanya atau dan sebagainya, itu perlu sekali. Ya, yang berikutnya saya pikir masyarakat juga harus dididik, ya tidak boleh karena masyarakat ini kalau tidak dididik, tidak mau berkomitmen dengan pendidikan itu ya akhirnya sama saja. Ada kita, dia mungkin diam, belakangan dia nggak ada kesadaran, ya. Jadi krisis sosial itu terjadi di mana-mana. Hari ini coba kita lihat apa makna, mungkin bagi Pak Hamidi dengan saya mungkin setuju lah. Itu arti lampu merah itu apa? Berhenti, lampu hijau baru pergi kan gitu. Tapi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Lampu merah itulah jalan dipercepat. Tapi kalau sekiranya kita berhenti, nanti orang akan mengata ini kenapa harus dijalankan sini? Ini satu pembodohan gitu. Karena kita sudah ma'ruf, lampu merah itu pergi, lampu hijau kadang-kadang berhenti, kadang-kadang tidak. Membiasakan yang salah. Jadi simbol-simbol itu tidak menjadi makna. Ini hari ini. Ya, sedikit lagi saya tambah juga saya lihat ini misalkan dinas sosial atau di mana ini ramai sekali orang minta sedekah atau dan sebagainya, ya krisis sosial juga tuh apa benar dia itu ada yang kadang-kadang duduk di pinggir jalan. Saya perhatikan ini lebih kepada trik-trik atau modus. Tapi kita nggak bisa nuduh kan gitu, saya nggak pernah menginvestigasinya atau melihatnya bagaimana, tapi lebih kita lihat persoalan-persoalan kemasyarakatan, masalah remaja, masalah macam-macam mungkin itu bermula daripada krisis sosial yang awalnya kita anggap itu sepele, tapi akhirnya itu berat. Baik. Ya, terakhir nih Bang Dedi, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai edukasi juga seperti kata Pak Ustadz tadi? Saya pikir ke depan kita ya marilah kita menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dan lain-lain. Kemudian mari kita menghargai manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian mari kita terbiasa dengan menghargai perbedaan pendapat. Karena seperti saya katakan tadi bahwa konflik itu hal yang lumrah. Hanya saja jangan diikut-sertakan dengan pemaksaan kehendak dan cara kekerasan, apalagi menggunakan senjata ya Pak ya. Iya betul. Itu saja. Jadi senjata bukan tanda damai, walaupun digunakan oleh Bapak sebenarnya itu sudah terpaksa itu. Tapi kok dikit-dikit langsung tembak, kayaknya itu bukan tanda damai. Jadi senjata bukan tanda damai. Kepolisian sendiri Pak Hamidi apa yang akan terus dilakukan? Mengingat ada potensi walaupun tidak banyak konflik itu sendiri. Belum terjadi konflik itu sendiri Pak. Terima kasih Pak Dosi. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami dari Polda Aceh khususnya ya, Polri pada umumnya mengharapkan kepada masyarakat, mari terus kita pelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mari kita hindari segala konflik-konflik sosial sehingga tidak menimbulkan hal yang merugikan kita semua. Jadi kami kepolisian tetap selalu melakukan pemantauan dan akan selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik sosial di dalam masyarakat. Itu harapan kami. Polisi tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus didukung oleh semua pihak sehingga terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Demikian Pak Dosi. Terima kasih Pak. Langsung ke
Pak Ustadz mungkin ingin menyampaikan Baik. juga, apa nih Pak? Saya hanya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Abul Hasan Asy-Syadzali. Ya. Man lam yazdad bi'ilmihi wa amalihi in iktiraban ila rabbih iftiqaran ila rabbih wa tawaddu'an li khalqihi fahuwa halik. Artinya, siapa saja yang mungkin bertambah ilmunya, setiap hari kita bertambah umur tentu bertambah ilmu, dan juga bertambah amalnya, ya kita lebih. Tetapi semuanya itu kedua-duanya, baik ilmu ataupun amal kita, apa ataupun nama kita sebut dengan kreativitas kita dan sebagainya, amal ibadah kita, muamalah kita baik dan sebagainya. Kalau bukan karena untuk memperhambakan diri kita kepada Allah, satu. Yang kedua, bukan juga untuk mencari atau menyatakan tawaddu'an li khalqihi, bersikap tawaddu' sesama manusia, fahuwa halik. Maka ketahuilah bahwa semua itu akan binasa, akan celaka. Jadi tambah ilmu, tambah amal, tambah congkak, itu binasa. Tambah ilmu, tambah amal, tapi kita tidak dekat dengan Allah Ta'ala, itu celaka. Makanya di sini disebutkan wahzir an tanshira amaluka liusaddiqaka annas. Hati-hati, waspada kalau kita hanya ingin menampakkan dengan keilmuan kita untuk mendapatkan legitimasi dari manusia. Satu. Tetapi yang sebenarnya perlu kita dengan ilmu kita dan amal kita untuk mendapatkan ridha Allah atau mendapatkan legitimasi dari Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Baik, terakhir Bang Khairul, bahwa 14 tahun sudah kita menikmati perdamaian ini. Mudah-mudahan Allah terus tambahkan perdamaian ini sendiri. Tidak ada lagi konflik-konflik atau potensi-potensi konflik itu sendiri. Apa yang ingin disampaikan dengan situasi yang sudah digambarkan tadi, Bang? Ya, saya kira berkah paling besar bagi kita di Aceh ini adalah konflik berkepanjangan itu sudah selesai. Ya. Tetapi jangan larut di situ pula. Ini sudah selesai, artinya kita tidak punya persoalan lain. Ada persoalan lain yang saya kira juga sangat serius. Jadi persoalan apa itu ya? Persoalan kita bisa melacak, mendeteksi di potensi-potensi konflik yang ada. Untuk itu saya pikir begini, upaya sistem penanganan konflik sosial, terutama pada level kabupaten itu harus diperkuat. Pemerintah dalam hal ini misalnya bupati ini benar-benar menjadikan peace ya, dan konflik itu sebagai sebuah isu utama, dan kemudian itu bisa terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem penganggaran ya, menciptakan sebuah kondisi di mana deteksi dini itu bisa berjalan secara baik. Sebab jika tidak, kita khawatir ya kan, kita selesai dengan satu hal tapi gagal dengan hal yang lain. Potensinya sangat ada ya kan, konflik tertutup itu ada, tetapi jika tidak hati-hati ditangani ya, kemudian dia akan menjadi konflik terbuka, dan kemudian itu juga akan melelahkan kita dan bangsa ini. Jadi saya kira seperti itu. Baik, terima kasih narasumber kita sudah hadir hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Sapa Aceh. Bagaimana kemudian potensi-potensi konflik ini bisa diminimalisir, tapi jangan lupa juga bahwa ada banyak hal juga yang harus kita selesaikan. Penyelesaian konflik itu sendiri juga merupakan upaya untuk meminimalisir konflik lain bisa terjadi. Mudah-mudahan terus damai ini kita rasakan agar semua kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan menikmati perdamaian itu sendiri. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.